Hai hai hai, jumpa lagi dengan D Audio. Sejarah tentu saja mempunyai hubungan yang erat dengan kehidupan manusia, karena manusia dianggap sebagai penggerak, pelaku, dan juga saksi sejarah. Selain itu, sejarah juga menceritakan tentang kisah kehidupan manusia, sehingga akan selalu berkaitan dengan peristiwa sejarah itu sendiri. Sejarah penuh dengan berbagai kisah ataupun peristiwa, seperti keanehan, kesedihan, kekerasan, bahkan hal-hal yang menyeramkan. Dan kali ini, The Audio akan membahas sejarah menyeramkan yang terjadi beberapa abad yang lalu, tentunya dari belahan dunia. Yang pertama yaitu pewaris whisky. Pada tahun 1888, pewaris perusahaan whisky Jameson yang sangat terkenal pada saat itu adalah James Johnson. Dikisahkan, James ini sangat tertarik dengan hal-hal yang berbau dengan kanibal. Dia memutuskan untuk membeli seorang gadis berusia 10 tahun dengan tujuan hanya ingin melihat gadis itu dibunuh dan dimakan oleh para kanibal. Gadis itu diikat dan kemudian ditikam oleh salah seorang penduduk. Sedangkan James sibuk menggambar sketsa atas peristiwa yang telah terjadi. Mirisnya, kasus ini ditutupi sampai pemerintah Belgia dan Jameson tidak pernah diadili. Yang kedua yaitu manusia lapar. Kali ini kisah dari Prancis, yaitu kisah Tarare, sekitar tahun 1772 hingga 1798, yang terkadang disebut dengan Ujang Kaso, yang merupakan seorang pemain sandiwara dan tentara yang terkenal karena kebiasaan makannya yang tidak biasa. Tarare mampu memakan banyak daging. Ia terus-menerus merasa lapar. Orang tuanya tidak mampu menghidupinya dan ia diusir dari rumah saat masih remaja. Lalu ia bepergian ke Prancis dengan segerombolan pencuri dan pelacur, sampai ia menjadi karlatan yang berpindah-pindah tempat. Ia akan menelan gabus, batu, hewan hidup, bahkan sekeranjang penuh buah apel. Ia kemudian pergi ke Paris, di mana ia menjadi seniman jalanan. Pada awal Perang Koalisi Pertama, Tarare bergabung dengan Angkatan Darat Revolusioner Prancis dengan jatah militer yang tidak mampu memuaskan nafsu makannya yang besar. Ia akan memakan apapun yang ada di selokan dan tong sampah. Tetapi kondisinya tetap memburuk karena kelaparan. Ia dirawat di rumah sakit karena kelelahan dan menjadi subjek dari serangkaian penelitian medis untuk menguji kapasitas makanannya. Antara lain seperti Tarare memakan 15 porsi makanan, memakan kucing hidup, ular, kadal, bahkan anak anjing, dan menelan belut utuh tanpa dikunyah. Meskipun dietnya tidak biasa, ia memiliki ukuran tubuh dan penampilan normal, dan ia tidak menunjukkan tanda-tanda gangguan jiwa, selain apa yang dideskripsikan sebagai sifat tak acuh. Jenderal Alexander de Beauharnais memutuskan untuk menggunakan kemampuan Tarare di militer. Ia dipekerjakan sebagai utusan oleh tentara Prancis dengan maksud bahwa ia akan menelan dokumen, melewati garis musuh, dan mendapatkan kembali dokumen tersebut melalui kotorannya di tempat yang aman. Tarare tidak bisa berbahasa Jerman dan pada misi pertamanya ditangkap oleh pasukan Prusia, dipukuli habis-habisan, dan menjalani eksekusi palsu sebelum dikembalikan ke garis Prancis. Ia dihukum karena kejadian tersebut. Ia setuju untuk tunduk pada prosedur apapun yang akan menyembuhkan nafsu makannya. Prosedurnya gagal, dan dokter tidak bisa mempertahankannya dengan diet yang terkontrol. Ia akan menyelinap keluar dari rumah sakit untuk mengais jeroan di selokan, tempat sampah, dan di luar toko daging. Lalu ia berusaha meminum darah pasien lain di rumah sakit
dan memakan mayat di kamar mayat rumah sakit. Setelah dicurigai memakan balita, ia dikeluarkan dari rumah sakit. Ia muncul kembali 4 tahun kemudian di Versailles dengan kasus tuberkulosis berat dan meninggal tak lama setelah itu dikarenakan menderita diare eksudatif yang sudah cukup lama. Sejarah yang ketiga yaitu ayam tanpa kepala. Pada bulan September 1945, ketika seorang petani Colorado dan istrinya sedang menyembelih ayam, mereka melihat seekor ayam masih berkeliaran. Pasangan itu memasukkan ayam tanpa kepala itu ke dalam peti dan meninggalkannya di beranda semalaman. Dan ketika mereka bangun keesokan paginya, mereka melihat bahwa ayam tersebut masih hidup. Berita menyebar dengan cepat, dan ayam itu diberi nama oleh Mike, yaitu ayam tanpa kepala. Wartawan datang untuk mendokumentasikan ayam aneh tanpa kepala tersebut, dan ayam tersebut dibawa berkeliling Amerika Serikat. Keluarga Mike memberinya makanan cair dan air melalui penetes langsung ke kerongkongannya dan membersihkan tenggorokannya dengan jarum suntik. Tur Mike berakhir ketika dia meninggal dunia setelah 18 bulan tanpa kepala. Selanjutnya yaitu bubuk mumi. Di zaman kuno, banyak dokter yang menggunakan ramuan resep dengan bahan-bahan aneh. Contohnya, mayat manusia. Konon katanya, berbagai obat dari bahan mengerikan ini sangat mujarab mengatasi berbagai jenis penyakit. Sejak abad ke-12 hingga abad ke-17, setiap apotek di Eropa banyak menyediakan bubuk mumi. Mumi adalah makanan kesehatan abad pertengahan dan disebut-sebut ampuh menyembuhkan berbagai penyakit, dari sakit kepala hingga sakit mah. Plester yang dibuat dari bubuk mumi juga digunakan untuk mengobati tumor. Permintaan akan bubuk mumi ini jauh lebih banyak dibandingkan pasokannya, karena mumi tidak mudah dicari. Beberapa orang kemudian menggali mayat yang telah kering, kemudian menggilingnya dan dijual sebagai bubuk mumi. Kelima yaitu si tampan sadis. Theodore Robert Bundy adalah seorang pembunuh berantai Amerika yang menculik, memperkosa, dan membunuh banyak wanita dan gadis muda selama tahun 1970-an dan mungkin sebelumnya. Setelah lebih dari 1 dekade penyangkalan, dia mengakui 30 pembunuhan yang dilakukan di 7 negara bagian antara tahun 1974 dan tahun 1978. Bundy dianggap karismatik dan tampan, dan mengeksploitasi ini untuk mendapatkan kepercayaan dari para korbannya dan masyarakat secara keseluruhan. Dia biasanya akan mendekati korbannya di tempat umum, baik berpura-pura cacat, seperti cedera, atau menyamar sebagai figur otoritas, sebelum memukul mereka hingga mereka pingsan dan membawa mereka ke lokasi sekunder untuk diperkosa dan dicekik. Bundy sering mengunjungi kembali korbannya, merawatnya, dan melakukan tindakan seksual dengan mayat tersebut sampai pembusukan dan perusakan oleh hewan liar membuat interaksi lebih lanjut menjadi tidak mungkin. Setidaknya 12 korban yang menyimpan kepala mereka yang terpenggal sebagai kenang-kenangan di apartemennya. Dalam beberapa kesempatan, dia masuk ke rumah pada malam hari dan memukul korbannya saat mereka tidur. Pada tahun 1975, Bundy ditangkap dan dipenjara di Utah karena penculikan yang parah dan percobaan penyerangan kriminal. Dia kemudian menjadi tersangka dalam daftar pembunuhan tak terpecahkan yang semakin lama semakin panjang di beberapa negara bagian. Menghadapi tuduhan pembunuhan di Colorado, Bundy merekayasa 2 pelarian dramatis dan melakukan serangan lebih lanjut di Florida, termasuk 3 pembunuhan sebelum akhirnya ditangkap kembali pada tahun 1978. Untuk pembunuhan di Florida, dia menerima 3 hukuman mati dalam 2 persidangan.
Bundy dieksekusi di penjara negara bagian Florida di Rayford pada 24 Januari 1989. Selanjutnya yaitu urin sebagai pemutih gigi. Urin manusia sering dianggap sebagai limbah yang sangat menjijikkan bagi banyak orang. Namun, tidak bagi bangsa yang satu ini. Tahukah Anda bahwa urin manusia digunakan sebagai pasta gigi, obat kumur, bahkan deterjen oleh salah satu bangsa di benua Eropa? Bangsa tersebut adalah bangsa Romawi kuno. Bagi mereka, urin manusia sangat berharga karena urin selalu dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Hal ini karena urin mengandung amonia, nitrogen, dan hidrogen yang dapat menjadi zat pembersih. Itulah mengapa mereka menggunakan limbah cair tersebut sebagai obat kumur, guna untuk memutihkan gigi. Untuk membuat pasta gigi, mereka mencampurkan urin tersebut dengan beberapa bahan seperti susu kambing, bubuk abu kuku sapi, serta kulit telur yang telah dibakar dan dicampur dengan batu apung. Nah, itu dia video kita hari ini. Saksikan video kita selanjutnya.